Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramadhanianti. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Regional Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 26, kelompok 2 dengan nomor daftar hadir 16. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas individu terkait analisis isu kontemporer di tempat kerja berdasarkan tupoksi saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan. Dan ini adalah tupoksi saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan. Dalam menentukan tahapan analisis isu, yang pertama, kita harus mengidentifikasi beberapa isu. Yang kedua, menentukan isu prioritas menggunakan metode APKL dan USG. Yang ketiga, menganalisis isu permasalahan menggunakan diagram fishbone. Yang keempat, menentukan alternatif solusi menggunakan metode SWOT. Dan yang kelima, memberikan alternatif solusi. Isu atau permasalahan yang saya temukan adalah yang pertama, kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, terdapat beberapa hasil parameter pemeriksaan quality control berada di luar range nilai kontrol. Yang ketiga, terdapat beberapa hasil yang invalid pada pemeriksaan RT-PCR. Yang keempat, belum adanya sarana atau media tentang cara pengambilan atau penampungan urin atau sputum. Dan yang kelima adalah kurangnya pengetahuan pasien yang harus berpuasa 8-12 jam terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan kimia darah. Untuk menentukan isu prioritas, yang pertama kita menggunakan metode APKL. Metode APKL adalah aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Yang mana aktual itu sendiri adalah isu yang benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, problematik adalah isu yang memiliki masalah kompleks. Kekhalayakan adalah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan layak adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan. Dan untuk menentukan metode APKL ini diberi skor antara 1 sampai 5. Untuk analisis isu dengan metode APKL, isu yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalankan protokol kesehatan. Skor untuk aktual 5, skor untuk problematik 3, skor untuk kekhalayakan 4, skor untuk kelayakan 4 dengan jumlah 16. Isu yang kedua, terdapat beberapa hasil parameter pemeriksaan quality control di luar range nilai kontrol dengan skor A5, skor P5, skor K4, skor L5 dengan jumlah 19. Isu yang ketiga yaitu terdapat beberapa hasil invalid pada pemeriksaan sampel RT-PCR, skor A5, skor P4, skor K4, skor L4 dengan jumlah 17. Isu nomor 4 adalah belum adanya sarana atau media tentang cara pengambilan atau penampungan urin atau sputum. Skor A3, skor P3, skor K3, skor L4 dengan jumlah 13. Dan isu yang terakhir yaitu nomor 5, kurangnya pengetahuan pasien yang harus puasa terlebih dahulu 8-12 jam sebelum melakukan pemeriksaan kimia darah. Untuk skor aktual 4, skor problematik 4, skor kekhalayakan 5, skor kelayakan 5 dengan jumlah 18. Dari hasil penjumlahan ini, maka didapatkan skala prioritas yang pertama yaitu isu yang terdapat beberapa hasil pemeriksaan quality control di luar range nilai kontrol. Selanjutnya, menentukan isu prioritas menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth.
Urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth, ini seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1 sampai 5, yang mana skor 1 sangat tidak urgent dan skor 5 sangat urgent. Kemudian, menganalisis isu dengan metode USG. Yang pertama, kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalankan protokol kesehatan, skor U4, skor S3, dan skor G3 dengan jumlah 10. Yang kedua, terdapat beberapa hasil quality control di luar range nilai kontrol, skor U3, skor S4, skor G4 dengan jumlah 11. Isu nomor 3, terdapat beberapa hasil invalid pada pemeriksaan sampel RT-PCR, skor U3, skor S3, skor G3 dengan jumlah 9. Dan nomor 4 adalah belum adanya sarana atau media tentang cara pengambilan atau penampungan urin atau sputum, skor U2, skor S3, skor G3 dengan jumlah 8. Dan isu yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan pasien yang harus puasa 8-12 jam terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan kimia darah, skor U3, skor S2, skor G2 dengan jumlah 7. Dari analisis isu metode USG ini maka didapatkan jumlah tertinggi dengan skor 11, yaitu terdapat beberapa hasil pemeriksaan quality control yang berada di luar range nilai kontrol. Dan selanjutnya, yang ketiga, kita menganalisis isu dengan metode Fishbone. Dari yang sudah kita dapat adalah isu prioritas yang paling utama, yaitu terdapat beberapa hasil quality control di luar range nilai kontrol. Ini penyebabnya adalah yang pertama ada pada alat, yaitu ketika jarum pada alat longgar. Yang kedua, absorbensi alat terganggu karena lampunya harus diganti. Yang kedua, itu terdapat di SDM, sumber daya manusianya yang kurang pelatihan dan tidak teliti. Kemudian pada bahan, regen atau bahan kontrol yang masih dingin, dan regen atau bahan kontrol itu tidak dihomogenkan dengan sempurna. Kemudian metode, volume pemipatan yang kurang sesuai. Alternatif solusi, kita menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength ini sendiri adalah kekuatan yang dimiliki, weakness itu kelemahan yang dimiliki, opportunities peluang atau kesempatan yang dimiliki, dan threat itu ancaman yang akan dihadapi. Dan berikut ini adalah analisis isu dengan metode SWOT. Strength melakukan proses pemeriksaan sesuai dengan SOP. Kemudian weakness, kelemahannya adalah kurangnya ketelitian dan pelatihan. Opportunities, yaitu masyarakat atau pasien memperoleh hasil laboratorium yang terpercaya. Dan threat, hasil yang dikeluarkan menjadi terhambat. Dan untuk alternatif solusinya adalah yang pertama, alternatif penyelesaiannya melakukan pelatihan sebagai refresh ilmu pengetahuan. Tahapannya itu mengikuti proses pelatihan untuk petugas yang baru. Hasil yang diharapkan agar petugas cepat tanggap dalam menangani masalah, dan pihak terkait adalah petugas laboratorium yang lama dan yang baru. Alternatif penyelesaian yang nomor 2 adalah melakukan pemeliharaan alat secara berkala. Tahapannya memanggil teknisi alat untuk melakukan kalibrasi. Hasil yang diharapkan adalah hasil pemeriksaan yang diperoleh sesuai dengan standar yang berlaku, dan pihak terkait adalah petugas laboratorium yang lama dan baru.
Sekian, ini saja penyampaian dari saya. Atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.